Oke, baik. Kita mulai saja. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita selalu diberikan kesehatan, perlindungannya, dan mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berakhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita melanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang pemodelan Archimedes. Ya, nah seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa kita akan ada yang namanya workshop, ya, latihan tentang bagaimana apa itu pemodelan dari Archimedes. Slide-nya udah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi objektif kita pada hari ini adalah mahasiswa mengetahui tentang apa itu Archimedes. Ya, karena pada saat kita berbicara tentang enterprise arsitektur, nah di sana tentunya ada artefak-artefak, ya, baik itu katalog, kemudian matriks maupun diagram, ya, seperti yang pada materi sebelumnya. Nah, untuk saat ini adalah menggambarkan viewpoint tentang enterprise arsitektur dengan menggunakan Archimedes. Nah, apa itu Archimedes? Nah, Archimedes adalah sebuah notasi maupun bahasa pemodelan ataupun modeling language untuk menggambarkan entitas dan relasi dalam sebuah enterprise architecture. Nah, tentunya Anda semua sudah pernah belajar ya tentang pemodelan, ya. Mulai dari semester 1 Anda belajar tentang flowchart. Kemudian untuk di bisnis, Anda belajar UML, Unified Modeling Language, dengan ada 9 sampai 12 diagram dari UML, ya, ada activity diagram, ada use case, ada class diagram, sequence, object diagram, dan lain sebagainya. Ya, nah, di dalam sebuah diagram tentunya akan ada simbol ataupun notasi, serta ada bagaimana cara untuk penggambarannya. Nah, sama Archimedes, ya, Archimedes juga merupakan, ya, bahasa pemodelan. Untuk memodelkan apa? Untuk memodelkan integrasi antara domain bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya pada saat di ADM TOGAF, ya, di sana ada sisi dari bisnis proses, kemudian didukung oleh aplikasi. Di dalam aplikasi nanti ada data, dan data itu disupport oleh teknologi. Nah, di dalam Archimedes, pemodelan ini itu akan menggambarkan keseluruhan dari integrasi tersebut. Jadi bukan sesuatu yang terpisah, ya. Seperti contoh pada saat kita bicara tentang diagram lain, ya, kita bicara tentang activity diagram, diagram aktivitas, diagram yang menggambarkan aktivitas di dalam sebuah proses bisnis, akan memperlihatkan siapa aktor terlibat serta kolaborasi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian use case, kita bicara fitur apa yang akan ada di dalam sebuah sistem. Class diagram adalah diagram hubungan antar kelas, yang nanti ujungnya adalah kelas dan dapat diimplementasikan secara fisik dalam bentuk table. Ya, nah itu kan terpisah, ya itu terpisah ya. Terus mungkin Anda pernah belajar yang namanya juga tentang komponen diagram dan deployment diagram terkait dengan software dan juga hardware di dalam sebuah sistem. Ya, nah di dalam Archimedes di sini nanti akan terlihat layer-layer, mulai dari layer bisnis, kemudian layer sistem informasi. Nah, layer sistem informasi dibagi dua, yaitu ada aplikasi dan data, dan kemudian akan didukung dengan teknologi. Ya, oke. Jadi saya ulang, Archimedes
adalah sebuah notasi ataupun bahasa pemodelan, modeling language, untuk menggambarkan entitas dan relasi. Nah, tentunya entitas nanti kita akan bicara ada objek-objek di sana dan relasi yang menghubungkan antara entitas tersebut, baik entitas eksternal maupun entitas internal, ya, dalam sebuah enterprise architecture. Nah, enterprise architecture sendiri secara sederhana merupakan suatu konsep integrasi antar domain bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Sehingga nanti pada saat viewpoint Archimate nanti akan terlihat empat layer tersebut. Ya, oke, sebetulnya ada tiga, tapi kan saya sampaikan bahwa ada layer bisnis, kemudian layer sistem informasi. Nah, sistem informasi dibagi dua, ada aplikasi dan data, yaitu terpisah, dan teknologi. Oke, nah Archimedes sendiri dikeluarkan oleh The Open Group, ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa The Open Group sebuah lembaga yang menghasilkan banyak kajian terkait enterprise arsitektur, misalnya adalah TOGAF, ya, tentang arsitektur framework. Oke, nah sebuah framework penerapan enterprise arsitektur dalam organisasi. Jadi ini yang materi yang sebelumnya kita disampaikan perihal tentang TOGAF, ya. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk menggambarkan notasinya. Oke, nah kemudian Archimedes sendiri adalah pemodelan, ya. Di sana notasi, ya, diagram. Nah, sifatnya adalah netral. Dia bersifat vendor netral ataupun open vendor. Dalam arti segala macam vendor dia bisa menggunakan implementasi dari tools enterprise arsitektur ini, ya. Jadi bukannya dia eksklusif, ya, hanya tools tertentu saja, tidak, ya. Ini open vendor, ya, bersifat netral, dan kemudian banyak tools yang mensupport dari pemodelan Archimate. Contohnya, ya, yang akan kita latih pada hari ini yaitu menggunakan software Archie. Kenapa? Karena dia tadi free dan open source, ya, walaupun di dalamnya disediakan, ya, untuk lakukan donasi, ya, itu disilakan saja, ya. Oke, nah kemudian penggambarannya di sana tentunya tadi ada simbol notasi gitu, ya. Uh, menyiapkan menyiapkan tempat untuk menggambarkan itu. Nah, selain Archie, ada BIS Design, ada Corso, ada Orbus Software, ataupun juga yang orang banyak pakai adalah Visual Paradigm, gitu. Ya, oke. Nah, tentunya mudah-mudahan berdasarkan dari apa yang disampaikan, saya berharap Anda sudah menginstal software Archie-nya di dalam laptop. Ya, nah untuk saat ini versinya adalah versi 4.8.0 kalau saya tidak salah, ya, karena saya juga baru menginstal kembali untuk versi yang terakhir, ya, karena versi dari Archimate setiap kurang lebih, ya, timestamp-nya itu sekitar 2 atau 3 bulan ada software update begitu, ya. Oke, kita masuk ke dalam konsep. Ya, nah jadi jangan sampai salah kaprah, ya. Pemodelannya namanya Archimate, ya, pemodelan Archimate, ya. Nah, sedangkan untuk software yang kita gunakan adalah Archie. Oke. Nah, softwarenya bisa macam-macam, ya. BIS Design bisa, Corso bisa, Orbus bisa, ya, Visual Paradigm bisa. Bahkan kalau dalam tanda petik dipaksakan menggunakan Visio pun bisa juga. Ya, jangankan Visio, menggunakan Microsoft Word bisa gitu, ya. Tapi masing-masing tools, masing-masing case itu kan punya kegunaannya sendiri-sendiri, punya base add-nya untuk keperluannya sendiri-sendiri, ya. Contoh misalnya, bisa nggak bikin surat menyurat menggunakan Microsoft Excel, ya? Jawabannya bisa. Bisa nggak bikin laporan keuangan menggunakan Microsoft Word? Jawabannya bisa, ya. Tapi kegunaan khususnya bukan untuk itu, karena fitur-fitur yang akan mendukungnya tidak akan sebaik dari software untuk base add-nya, ya. Untuk surat menyurat, ya, lebih baik menggunakan Microsoft Word, ya. Kemudian untuk
laporan keuangan, ya lebih baik menggunakan Microsoft Excel karena dengan ada formula-formula, ya. Word ada formula, tapi kan tadi terbatas dan rada sedikit kaku, tidak semudah dengan menggunakan Excel, ya. Jadi masing-masing software tersebut digunakan ya sesuai dengan base add-nya, ya. Kayak ini ya Archimate tadi pakai Microsoft Word bisa nggak? Bisa. Ya bisa aja nggak ada masalah. Terus menggunakan Microsoft Paint misalnya begitu. Jawabannya bisa. Ya bisa. Nah, tapi kan notasinya kita harus bikin sendiri, bentuk sendiri, asosiasinya kita bentuk sendiri. Nah, itu kan susah, ya. Nah, menggunakan tadi apa Visio. Visio ada banyak stensilnya dan kita bisa ambil, kita bisa pilih yang sesuai karena tentunya antara satu diagram di sana ada notasi ataupun simbol ada yang mirip-mirip, ya. Cuma yang tadi ya ini bukan khususnya, bukan sesuainya. Jadi ya gunakanlah software yang sesuainya gitu, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di dalam core konsep dari Archimate, ya, pemodelan Archie, di sini ada 3 elemen. Yang pertama ya, yang pertama adalah active structure atau yang biasa kita sebut adalah subject. Nah, kemudian ada yang namanya behavior atau predikat perilaku. Berikutnya adalah passive structure ataupun object. Jadi di dalam Archimate selalu akan melibatkan ada 3 ini. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya, subjeknya adalah active structure, predikatnya adalah behavior, dan objeknya adalah passive structure. Oke, nanti kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian di elemen untuk membedakan view eksternal dan internal, ya di sana ada service dan interface. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat di dalam bentuk generic metamodel seperti ini. Nah, satu elemen dengan elemen yang lain, nah ini saling berhubungan, ya. Active structure elemen dengan interface. Jadi nanti pada saat berhubungan antara active structure, kemudian behavior, kemudian passive structure, nanti ada yang namanya dihubungkan oleh interface dan service, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, cara pembacaannya, oke, saya contohkan ya. Misalnya active structure element, ya. Use ya menggunakan interface, ya. Active structure element menggunakan interface digunakan oleh active structure, ya. Begitupun selanjutnya. Nah, kemudian di dalam layering, ya, tadi sudah disampaikan ada 3 layer di sini, ya. Ada business layer untuk domain bisnis, kemudian ada application layer, domain aplikasi, yang di dalamnya nanti juga akan mendukung ada data di sana, kemudian ada teknologi layer, ya. Nah, business layer di sini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan pada organisasi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh bisnis actor, ya. Mungkin bukan mungkin ya, seharusnya Anda sudah paham perihal tentang aktor. Di dalam kita bicara sebuah sistem, ada aktor internal dan ada aktor eksternal. Aktor internal adalah aktor yang berada di dalam lingkungan sistem, sedangkan aktor eksternal adalah aktor yang berada di luar lingkungan sistem. Nah, contoh misalnya, kita bicara sistem penjualan, ya. Nah, siapa aktornya, ya? Aktornya di sana ada pelanggan, ada admin penjualannya atau staf penjualan, kemudian ada pimpinan, ya, dan lain sebagainya. Nah, siapa eksternalnya, eksternal aktor? Nah, eksternal aktornya adalah si pelanggan itu. Ya, si pelanggan adalah eksternal aktor. Nah, internal aktornya adalah staf penjualan di dalam bagian penjualan, ya. Nah, untuk pimpinan tadi, pimpinan kepala penjualan gitu ya, kepala bagian penjualan ya. Nah, ini bisa dibilang ya debatable ya. Ada yang bilang dia eksternal, ada yang dibilang dia adalah internal ya. Cuma kalau kita bicara penggambaran dengan menggunakan DFD, data flow diagram, mungkin Anda sudah pernah diajarkan di mata kuliah PASI ya, TPSI ya, TPSI, teknik pemodelan SI ya. Di sana
pimpinan itu atau kepala bagian penjualan itu dibuat sebagai eksternal aktor agar terlihat bahwa dia menerima laporan dari sebuah sistem gitu ya. Jadi ini perihal tentang aktor. Nah, sama juga dengan kita bicara aktor kalau Anda gambarin use case. Oke. Coba saya aktifin dulu ya. Ya, pada saat Anda gambarin use case ya, use case adalah diagram yang menggambarkan hubungan aktor dengan use case. Nah, use case itu sendiri adalah fitur apa yang akan ada di dalam sebuah sistem. Ya. Nah, di sini ada aktor. Gambar aktor semuanya sama ya, bentuknya seperti ini gitu. Nah, kemudian bentuk seperti ini kan. Nah, ini adalah aktor yang terlibat. Ya, misalnya tadi ada staf penjualan, penjualan. Nah, di sini siapa? Misalnya pelanggan. Nah, sama. Ya, ataupun kalau kita bicara tentang proses bisnis, di proses bisnis di dalam uh, swim lane, ya uh, ada penggambaran dengan multi aktor, bisa dua ataupun lebih yang terlibat. Nah, di sini kan seperti itu, ya. Ataupun di dalam data flow diagram di uh, apa perancangan terstruktur. Anda dapat DFD gak sih? Pernah diajarin DFD gak, data flow diagram? Pernah, Pak. Masih ingat ya? Ada diagram konteks, diagram overview, diagram rinci. Ingat gak tuh? Biar Agak-agak lupa, Pak. agak lupa. Yang bentuknya bulat-bulat aja dia sih sebenarnya. Cuma cuma apa bulat apa nih sistem gitu ya atau proses. Dari sini ada external entity cuma gini doang sih. Jadi ada diagram konteks, diagram overview dan diagram rinci gitu ya. Ya. Nah, cuma nih bukan UML, bukan UML ya. Ini adalah terstruktur ya data flow diagram. Oke. Nah, kembali ke tadi ya. Tadi 3 layer. Tadi ya layer pertama tadi business layer, dia menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan pada organisasi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh bisnis aktor. Kemudian ada yang namanya application layer ya. Kita bicara enterprise arsitektur, kita bicara tentunya di sini adalah bisnis proses yang sudah didukung atau disupport dengan teknologi aplikasi terkomputerisasi ya. Nah, jadi apa proses bisnisnya? Ya, apa proses bisnisnya? Nah, kemudian di dalam ya, jadi pertama tadi apa proses bisnisnya? Nah, di dalam proses bisnis tentunya tadi kan ada apa? Kalau dalam proses bisnis biasanya ada apa sih? Ya, ada aktor dan ada aktivitasnya gitu kan ya. Oke. Nah, itu yang tertera di dalam bisnis layer ya. Jadi di dalam bisnis layer itu ada proses bisnis dan ada bisnis aktor. Aktor bisnis gitu. Nah, kemudian di layer berikutnya adalah application layer. Nah, application layer di sini adalah mendukung business layer dengan layanan aplikasi yang diwujudkan dengan aplikasi perangkat lunak atau sistem informasinya. Ya, misalnya contoh ada proses bisnis di penerimaan mahasiswa baru, ada calon mahasiswa, kemudian ada staf PMB, ya, kemudian ada direktur PMB. Oke. Nah, di dalam prosesnya seperti apa? Yang pertama, mahasiswa melakukan registrasi. Kemudian apa yang dilakukan, dan apa yang dilakukan. Nah, kemudian di sana ada aplikasi apa yang mendukung proses bisnis tersebut. Oh, ada namanya sistem informasi PMB, penerimaan mahasiswa baru, misalnya gitu. Ya. Nah, kemudian coba kita beralih ke sistem perpustakaan. Ya, ada aktornya di sana, ada anggota, ya, ada anggota. Oke, nanti akan disampaikan juga ada aktor, ada role, ada aktor, ada role, ya. Contoh, Anda sebagai mahasiswa, ya, Anda sebagai mahasiswa itu adalah aktor, ya. Tapi di saat Anda meminjam buku ke perpustakaan, ya, Anda adalah sebagai anggota, anggota perpustakaan, gitu. Sama seperti saya, ya, saya dosen. Tapi pada saat
saya berada di dalam sistem perpustakaan, saya minjem buku, saya juga sama seperti Anda, saya sebagai anggota perpustakaan. Begitu, ya. Kemudian ada proses bisnisnya tuh, ya. Mulai tadi mencari buku, memilih buku, kemudian meminjam buku, mengembalikan buku dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian ada aplikasi pendukungnya. Apa itu aplikasi pendukungnya? Yaitu sistem informasi perpustakaan. Oke, nah baik, apakah itu berbasis desktop ataupun berbasis web? Kan ada ya pustaka.budiluhur.ac.id ya. Oke, lanjut ya. Nah kemudian layer yang ketiga ya, tadi layer yang pertama ini ada business layer. Kemudian jadi business layer pada intinya adalah di sana layer yang menceritakan tentang proses bisnis, ada aktivitas bisnis di sana yang dilakukan oleh aktornya, ya aktor bisnis. Nah, kemudian application layer. Nah, ini adalah aplikasi yang mendukung bisnis layer. Nah, kemudian tentunya aplikasi harus berjalan di atas teknologi. Nah, teknologi itu apa? Mulai dari teknologi pemrosesan, ya, teknologi penyimpanan, teknologi komunikasi. Kemudian di sana ada hardware dan software, ya. Jadi ada aplikasi sistem informasi perpustakaan tadi. Nah, tentunya dia kan harus berada di perangkat, ya, perangkat keras maupun perangkat lunak. Di situ dia ada komputernya, ya, ada komputer. Kemudian untuk menjalankan aplikasi tersebut, dia butuh software, ya, software apa untuk menjalankan pemrograman desktopnya, ya. Kemudian pemrograman desktop itu bisa berjalan kalau ada OS-nya, ya, ada OS-nya. Nah, itu semuanya adalah teknologi. Nah, kemudian agar dia terkoneksi dengan server, ya. Nah, tentunya di situ akan ada kita bicara adalah teknologi jaringan, ya, komunikasi dan jaringan, ya, network communication gitu, ya. Nah, jadi seluruh pendukung teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak, ya, semuanya, ya, kalau kita bicara semuanya, ya, apakah nanti dia berbasis internet, apakah berbasis wire, ya, kemudian apakah LAN, apakah WAN dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah semuanya kumpulan teknologi, ya, pemrosesan, penyimpanan, komunikasi, ya, untuk mendukung aplikasi yang ada di atas ini, gini, gitu, ya. Tadi tentunya aplikasi dia nggak sistem informasi apa tadi, misalnya sistem informasi perpustakaan tidak bisa berjalan jika tidak ada uh, apa software untuk pendukungnya, ya. Oh, pendukungnya apa? Pendukungnya tadi, ya, dia menggunakan Oracle, ya, kalau yang di perpustakaan yang Budi Luhur, ya. Ataupun kalau di berbasis web, ya perlu ada browser gitu, ya. Browsernya menggunakan apa, ya? Macam-macam, terserah, menggunakan Chrome, Mozilla ataupun lain-lain gitu, ya. Nah, kemudian browser tersebut dia tidak bisa berfungsi kalau tidak ada di berjalan di atas OS. Nah, berarti kan kita bicara OS. Nah, kemudian di dalam perangkat lunak tersebut dia terbungkus di dalam device. Nah, device-nya apa? Ya, kalau di studi kasus tadi, ya, adalah komputer. Baik komputer yang ada di petugas perpustakaan atau komputer untuk mencari buku, itu kan ada, ya, komputer-komputer di situ, ya. Nah, kemudian, nah, bagaimana koneksi antara komputer satu dengan komputer yang lain? Nah, berarti kan ada di situ perihal tentang jaringan, ya. Nah, kemudian juga tentang penyimpanannya, penyimpanan datanya, ya. Oh, di mana? Di server, application server, ya. Nah, kemudian ada penyimpanan datanya, ya. Datanya di mana? Oh, di database server, gitu, ya. Jadi mulai tadi, ya, dari semua infrastruktur, ya, hardware maupun software, ya, sampai dia uh, mendukung aplikasi tersebut berjalan. Nah, aplikasi tersebut mendukung untuk bisnis. Nah, kurang lebihnya begitulah, ya. Oke, ini bentuk dari framework-nya, ya. Jadi yang pertama ini kita akan menggambarkan dari sisi bisnisnya dulu, ya. Tadi terkait apa di bisnis adalah terkait dari sisi aktor dan proses bisnis.
kemudian nih aplikasi pendukungnya seperti apa, kemudian apa teknologi yang berada di untuk mendukungnya juga. Nah, kemudian perihal tentang aktif, behavior, dan pasif ya. Nah, ini akan ada notasinya. Jadi notasi di dalam Archimate nanti akan memisahkan mana yang active structure, mana yang behavior, mana yang passive structure, mana yang subjek ya, mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek gitu ya. Oke, arsitektur bisnis, menggambarkan arsitektur bisnis menggunakan Archimate. Oke, nah ini saya akan coba untuk menjelaskan secara singkat saja, secara sederhana tentang bisa dibilang notasi ya, notasi-notasi yang ada di dalamnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, kalau dari sisi layer ya, ada 3. Ada layer bisnis, ada layer aplikasi, dan layer teknologi. Nah, sedangkan di dalam konsep di situ ada active structure, ada behavior, ada pasif. Nah, di dalam active structure ya, di dalam active structure, jadi active structure itu ada kumpulan dari notasi-notasinya ya. Nah, apa saja notasinya? Ya, yang pertama adalah business actor, kemudian ada business role, ada business collaboration, ada business interface, dan business location. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan business actor? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ya ini sama saja dengan bisnis aktor yang pernah Anda pelajari di diagram-diagram UML gitu ya. Di dalam activity ya, di swim lane-nya di atasnya itu ada aktor. Ya, inilah bisnis aktor. Ya. Kemudian di dalam use case ada aktornya, ya sama. Kemudian di sequence ya, kalau sequence itu adalah terkait dengan pengguna aktif ya di dalam sebuah sistem ya. Nah, tapi di situ juga ada aktornya juga gitu ya. Ataupun tadi kalau pernah belajar DFD ya, di sini juga ada entity, external entity. Nah, itu juga aktor juga ya. Nah, apa itu bisnis bisnis aktor? Bisnis aktor adalah ya entitas organisasi yang melakukan performing behavior. Nah, performing behavior nanti itu adalah di proses bisnisnya, aktivitasnya, apa yang dia lakukan. Ya. Nah, kemudian business actor perform the behavior assigned to one or more business role. Ya. Jadi bisnis aktor nanti ya dia bisa saja ya mengassign satu atau lebih dari business roles. Oke. Okay. Nah, kemudian the name of business actor should be announced. Jadi harus kata benda. Oke. Okay. Sama ya kalau di activity kan kata kerja. Ya di ini harus kata benda gitu. Ya. Kemudian business role. Nah, kalau business role adalah responsibility for performing specific behavior to which an actor can be assigned. Ya. Nah, maksudnya apa? Jadi bisnis aktor dia punya peranan, role itu peranan maksudnya. Ya. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan, saya adalah dosen. Ya, di dalam sistem perpustakaan saya adalah sebagai anggota. Oke, ya. Itu hal yang berbeda. Oke, jadi apa peranan dia di dalam sebuah sistem? Ya, contoh lagi, saya sebagai dosen. Saya sebagai dosen. Nah, kalau kaitannya dengan entry KRS, ya, entry KRS, entry KPRS, saya bukannya sebagai dosen, ya, sorry, saya adalah aktor, tapi role saya adalah sebagai dosen penasehat akademik. Begitu. Ya. Kalau di jadwal saya sebagai dosen, gitu. Ya, dan saya tadi sebagai dosen. Tapi kalau kaitannya dengan KRS, entry KRS gitu ya. Nah, itu saya adalah sebagai dosen PA, penasehat akademik. Gitu, yang membantu untuk melakukan verifikasi KRS mahasiswa. Ya.
Nah, kemudian misalnya apa lagi ya? Saya dosen. Nah, kemudian jika kaitannya di dalam sistem pembimbingan tugas akhir, role saya, peranan saya adalah sebagai dosen pembimbing tugas akhir. Ya. Kemudian di KKP, role saya adalah sebagai dosen pembimbing KKP. Gitu, ya. Terus kemudian Anda mungkin sudah melakukan atau sedang melakukan, yaitu perihal tentang KKN, ya. Nanti ada dia dosen, tapi diberikan peranan sebagai dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata KKN, gitu. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membedakan antara bisnis aktor dengan bisnis role. Oke, ya. Bisnis aktor ya tadi ya, dia memang aktor bisnis siapa, gitu. Nah, kemudian di dalam sebuah sistem dia bisa diberikan sebuah peranan, bisa lebih dari satu, gitu, ya. Nah, kayak tadi saya uh, adalah dosen, gitu ya. Saya sebagai dosen. Nah, kemudian peranan saya apa? Nah, peranan saya tergantung di dalam sistemnya. Saya bisa sebagai dosen penasihat akademik, saya bisa sebagai dosen tugas akhir, saya bisa sebagai dosen KKP, bisa dosen pembimbing KKN, ya, ataupun bisa saja untuk kapasitas lain. Saya sebagai apa, gitu, ya. Oke. Nah, termasuk mahasiswa, ya, mahasiswa. Tapi bisa nggak kalau bisnis aktornya itu sama bisnis role-nya itu sama? Ya jawabannya ya nggak bisa juga, nggak ada masalah. Kalau sistemnya dia memang ya seperti itu, ya. Nah, sebagai analogi lain, misalnya bagaimana? Ya, analogi lain misalnya begini, ya. eh, Pak Jokowi, dia adalah sebagai presiden, ya. Kemudian dia mampir kemana? Mampir ke Indomaret misalnya. Nah, di Indomaret ya presiden itu bukan sebagai presiden tapi sebagai pelanggan. Itu maksudnya ya. Jadi ini ada peranan yang diberikan, begitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada bisnis aktor, ada bisnis role, gitu ya. Nah, kemudian adalah bisnis collaboration. Nah, business collaboration, an aggregate of two or more business role that work together to perform collective behavior. Nah, di dalam uh, aktif behavior dan pasif atau subjek, predikat dan objek, ya. Jika kita bicara di dalam bisnis aktor tadi memiliki bisnis role. Ya, aktor bisnis memiliki peranan. Nah, bisa saja antara satu dengan yang lain saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Nah, penggambaran dari kolaborasi antara bisnis role ya dengan menggunakan simbol yang namanya business collaboration. Begitu, ya. Contohnya apa? Contohnya pada saat entry KRS, ya pada saat entry KRS bisa saja antara uh, dosen dengan mahasiswa, dosen PA dengan mahasiswa itu pada saat menyesuaikan atau perubahan KPRS, ya perubahan KPRS. Nah itu kan mereka berkolaborasi, dia saling apa ya berdiskusi. Pak, yang ini bentrok, oke coba dicariin dulu, gitu ya. Kemudian Pak, yang ini sudah penuh dan lain sebagainya. Nah akhirnya diputuskan untuk mengambil mata kuliah kelompok apa. Ya, nah itu kan saling bekerja sama. Nah itu yang disebut dengan collaboration, gitu. Ya, oke. Nah kemudian ada namanya business interface. Di sini point of access where business service is made available the environment. Jadi kita bicara tentang interface bisnis. Kemudian, nah bisa saja di dalam apa penggambaran proses bisnis itu terkait lokasi, ya terkait dengan lokasi. Nah, berarti nanti akan digambarkan yang namanya location. Nah, location di situ ya location konsep. Jadi adalah dia model yang digunakan bahwa um, apa sistem tersebut diakses oleh si bisnis aktor ya, oleh si bisnis di lokasi yang mana ya. Jadi jadi pada saat spesifik untuk mengakses behavior nanti di lokasi apa, spesifiknya di lokasi apa, gitu ya. Contoh misalnya apa pada saat Anda mau lakukan pembayaran, oh itu di mana? Oh di bagian keuangan,
ya, ataupun di kasir keuangan, atau dia tadi di bagian keuangan. Nah, berarti kan spesifik harus di mana, ya, ataupun kemana, ke bank misalnya. Nah, itu kan ada spesifik, ada tempat yang memang pada saat dia ingin melakukan proses tersebut harus berada di lokasi tertentu, begitu. Ya. Nah, kemudian ada behavior concept. Ya, behavior concept. Nah, langsung saya cepat aja. Ya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah ini nih, bisnis proses. Gitu. Jadi kalau Anda belajar yang namanya activity diagram, ya ini penggambaran bisnis proses. Oh iya, tadi saya juga lupa untuk menyampaikan bahwa simbolnya ya, kalau versi yang lama simbolnya seperti ini. Nah, untuk versi yang terbaru sudah menggunakan seperti ini. Jadi semuanya sama, persegi panjang, tapi gambar dari spesifik notasinya itu berada di pojok kanan. Nah, kemudian nama dari isinya ya, dari strukturnya itu berada di tengah. Jadi ini nanti bisa di-rename nih. Ya, bisa di-rename. Jadi misalnya ini siapa? Pelanggan. Ya, tulis di sini pelanggan gitu. Nah, itu bisa. Ya. Oke. Jadi tidak ada masalah ya perihal tentang notasi. Nanti akan menyesuaikan pada saat kita bermain di Archie-nya. Nah, termasuk dengan ini ya. Nah, ini penggambarannya. Ini untuk bisnis prosesnya yang lama seperti ini, yang baru seperti ini. Gitu ya. Nah, dengan nama aktivitasnya akan berada di sini. Gitu ya. Oke, nah jadi di dalam bisnis proses nanti bisa saja Anda gambarin bisnis proses secara besar, secara grup. Nah, tapi di dalamnya akan ada spesifik apa sih kegiatannya, ya? Oke, apa sih kegiatannya, gitu ya? Mulai dari apa? Contoh ya, kalau di e-commerce misalnya ya, pertama kali apa sih? Apa yang Anda lakukan? Ya, yang Anda lakukan misalnya Anda membuka sebuah website marketplace, gitu ya. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Yang pertama kali Anda lakukan, ini tentunya setelah Anda login ya, atau Anda sudah punya akun di sana. Ya, Anda bisa view produk atau lihat produk, kemudian berikutnya Anda masukkan ke dalam keranjang, add to cart, ya. Selanjutnya Anda bisa langsung proses check out, gitu ya, pemesanan, order. Kemudian berikutnya apa? Pembayaran, ya, payment. Nah, setelah pembayaran, berikutnya nanti apa? Dari sisi sistem akan direspon perihal tentang penerimaan order, kemudian memproses pesanan, pengiriman. Nah, selanjutnya dibalik lagi dari sisi Anda bisa tracking pengiriman berdasarkan dari nomor resi yang dikirimkan. Gitu ya. Kemudian jika barang sudah diterima, nanti Anda bisa melakukan testimoni terhadap produk tersebut ataupun layanan yang dilakukan. Nah, itu adalah prosesnya gitu. Itu ada prosesnya ya. Oke, sepertinya kita langsung aja ya. Kita langsung aja masuk ke dalam software Archimate-nya. Oke, Archimate. Sudah bisa terlihat belum? Sudah bisa terlihat? Sudah, Kak. Oke, ya. Nah, jadi view dari software Archie jika dibuka akan berbentuk seperti ini, gitu ya. Nah, nanti Anda silakan explore sendiri-sendiri, ya, explore sendiri-sendiri, ya. Nah, di sini ada yang namanya palet. Jadi notasi ataupun simbol-simbol yang ada di dalam Archie, ya, pemodelan Archie, ya, ini semuanya ada di sini. Oke. Nah, di sini ini kalau Anda lihat ini juga ada pewarnaannya, ya, pewarnaannya. Yang di atas di sini
yang di atas di sini adalah khusus untuk asosiasi, ya, asosiasi relation, kemudian uh, ada realization relation dan sebagainya. Ini relasi, ya, ini semuanya untuk relasi. Nah, kemudian langsung di sebelah yang kuning di sini, ya, ini adalah untuk yang active structure. Di sini ada bisnis aktor. Nih, jadi kalau Anda geser mouse Anda nih ada tooltip di sini, ya. Kemudian ada bisnis role, kemudian ada bisnis collaboration, gitu. Nah, ini perihal tentang interface, ya. Kemudian di sini tentang bisnis proses dan sebagainya, gitu ya. Sorry, maaf, ini adalah untuk layer bisnis maksud saya, ya. Ini adalah untuk layer bisnis yang kuning semua ini nih. Termasuk juga ada bisnis proses. Kemudian di sini ada function, ya. Kemudian di sini ada interaction dan lain sebagainya. Bisnis event. Bisnis event ini adalah hal yang men-trigger sebuah kegiatan, gitu. Selanjutnya di bawah di sini ada perihal tentang bisnis objek dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya kita bicara tadi ini bisnis, ya. Nah, di bawahnya ini adalah di layer aplikasi, ya, di layer aplikasi. Ada apa di sini? Ya, nanti di sini ada application process, kemudian ada yang namanya application komponen, jadi komponen aplikasi. Jadi Anda nanti menggunakan apa sih komponen aplikasi yang terlibat, gitu ya, entah nanti modul dan sebagainya, itu apa ada di sana, data objek dan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya lagi, nah ini adalah layer dari teknologi, gitu ya. Kalau nanti di sini Anda menggunakan adanya server, ya, kemudian ada OS, ya, OS-nya apa, kemudian ada ya macam-macam perihal tentang network, gitu ya, communication network. Nah, itu semuanya ada di sini, layer ini, gitu. Nah, kemudian cara penggambarannya, ya, ya sederhana saja. Oke, Anda cukup klik di sini, klik, jadi bisnis aktor, gitu. Nah, kemudian di sini contoh ya, misalnya tadi mahasiswa. Oke, nah mahasiswa, ini di sistem perpustakaan misalnya ya, sistem perpustakaan. Nah, kemudian mahasiswa nanti dia memiliki bisnis role di dalam sistem perpustakaan. Nah, apa role-nya dia? Oh, role dia adalah sebagai anggota perpus. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada asosiasi di sini. Klik, ya. Jadi caranya adalah diklik ini asosiasinya, diklik di sini, pindahkan kemari, ya, drag and drop, kemudian lepas. Nanti Anda coba aja. Diklik, ditarik, klik sini, kemudian dilepas. Nah, itu untuk menggambarkan asosiasi, ya. Nah, kemudian yang lain juga sama. Bentuknya ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya grup. Ya, grup. Nah, grup di sini, grouping ya. Anda bisa menggunakan ini, gitu. Nah, kemudian jika nanti mau diberikan pewarnaan, ya tinggal main di ada appearance di sini, ya. Misalnya warnanya mau apa dan sebagainya, gitu ya. Oke. Contoh misalnya warnanya apa ya? Kuning misalnya ya. Nah, contoh aja. Oke. Nah, ini bisa aja nanti digrupkan untuk proses misalnya, ya. Oke. Nah, jadi langsung saja yang pertama kali adalah tugas Anda buat bentuk ini, ya. Nanti ini saya kirim ke grup WhatsApp. Oke. Yang pertama adalah Anda mencoba untuk mengcopy ini. Mengcopy dalam arti kita latihan adalah untuk membuat.
ya. Oh, bikin apa nih? External role and actor, ya. Nah, ulang ya. Pertama di sini ada klik di situ apa? Ada external roles and actor. Oke. Nah, kemudian di situ ada client dan insurance. Nah, studi kasus ini udah saya cantumin di pembahasan studi kasus ini tentang archisuran itu sudah saya taruh di e-learning ya. Oke, perihal tentang spesifikasi Archimedes 3.1 yang terbaru itu pun sudah saya sampaikan juga di e-learning ya. Di situ ada juga perihal tentang bagaimana caranya dan sebagainya ya. Juga ada video dari YouTube itu juga sudah saya sampaikan di e-learning. Nah, kemudian kita masuk nih, apa gambar di sini? Ada klien sama insurance. Ya. Nah, klien dia sebagai apa di sini? Sebagai tadi apa sih namanya? Klien ya. Nah, ini adalah proses bisnis dari klaim asuransi. Nah, klaim asuransinya di sini saya lupa-lupa ingat kalau nggak salah perihal tentang kendaraan. Ya, kendaraan. Kan pada saat Anda punya kendaraan, Anda bisa eh, beli untuk asuransi, untuk perlindungan. Nah, macam-macam ya perlindungannya ya. Ada perlindungan pada saat dia kecelakaan, perlindungan kehilangan, kemudian jika kalau ada bencana dan sebagainya, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada klien. Nah, klien ya atau si nasabahnya ya. Kemudian role-nya sebagai apa? Sebagai insurance ya. Sebagai sebagai apa ya namanya insurance tuh ya insurance ya. Jadi orang yang membeli asuransi itu ya, membeli asuransi itu. Oke. Kemudian di sini yang berikutnya adalah di masing-masing layer akan ada yang namanya service. Oke, jadi saya ulang. Kita kan punya 3 layer. Ada layer bisnis, ada layer aplikasi, dan ada layer teknologi. Nah, di antara layer akan ada layer yang namanya service. Jadi pada saat kita bicara di sini ada apa antara ini masih bisnis ya. Ini masih bisnis ya. Jadi kan sudah saya sampaikan di dalam layer bisnis akan terkait dengan siapa aktornya dan apa aktivitas atau proses bisnisnya. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah layer aplikasi. Nah, ini layer aplikasi nih. Selanjutnya adalah layer apa? Layer teknologi. Nah, ini ada infrastructure. Gitu. Ya. Oke. Jadi di sini ya ada klien, kemudian dia berperan sebagai insurance, orang yang membeli proteksi tadi, memberi perlindungan, gitu, insurance. Kemudian, nah ini kejadian nih, misalnya dia terjadi kejadian, entah kecelakaan, entah terlibat bencana atau lain sebagainya. Intinya adalah dia melakukan klaim asuransi, ya, klaim asuransi. Nah, di dalam proses bisnis klaim asuransi, nanti dia di dalam proses bisnisnya dia akan melakukan, ya. Jadi dalam proses bisnis di sini terkait juga dengan internal aktor. Nah, siapa internal aktornya? Internal aktornya adalah si staffnya nih, Archisurance, staff asuransinya. Apa role dia? Role dia adalah sebagai insurer, yaitu si penanggung jawab asuransi. Jadi ini adalah si insurance, orang yang diberikan proteksi, perlindungan. Nah, ini insurer adalah orang yang memberikan proteksi atau yang bertanggung jawab. Role-nya sebagai itu. Nah, kemudian di sini di dalam proses handle claim, ya, ini ada grup nih, ada grup proses namanya handle claim. Di dalamnya ada yang namanya register. Jadi kalau mau claim, Anda lakukan register claim dulu, ya, registrasi claim.
Kemudian setelah diregister nanti akan di-accept, diterima. Ya, selanjutnya dilakukan penilaian, evaluate. Nah, penilaian itu biasanya nanti akan ada orang juga tuh yang berkunjung ya, tapi tidak diceritakan ke dalam sistem. Akan dinilai perihal tentang nilai asuransi yang akan diberikan. Ya, misalnya ada kegores apa ya, kecelakaan itu dari sisi mana, karena kan di mobil itu ada panel-panelnya gitu ya. Nah, nanti intinya adalah akan dilakukan penilaian, di-evaluate gitu. Akan dicek berdasarkan dari permintaan klaim asuransi. Dan dia akan belum tentu nanti dia minta klaim seberapa, belum tentu semuanya diiyakan gitu ya, dan memang harus dicek nih, jangan-jangan ada unsur kesengajaan dan sebagainya. Jadi di situ ada evaluate. Nah, kemudian jika dia sudah benar, ya sudah tervaluate, nah kemudian berdasarkan hasil dari penilaian, ya di situ akan ada pay, ada pembayaran, ya pembayaran. Jadi untuk klaimnya di sini adalah nanti dibayar, gitu. Nanti berapa nih kerusakannya nih, ganti spare part apa, kemudian ada perbaikan repair ya, body dan sebagainya. Nanti berapa totalnya? Ya totalnya katakanlah habis 10 juta. Ya udah nanti akan ada di pembayaran yaitu 10 juta. Gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya external business service. Nah, di dalam business service di sini ya si insurance apa yang bisa dilakukan adalah claim registration. Kemudian ada customer information. Jadi pada saat dia register, dia lakukan apa tuh? Claim registration untuk di service-nya. Selanjutnya, accept, apa yang akan diakses adalah perihal tentang customer information, informasi dari si customer, ya. Kemudian dia bisa lakukan claim payment, ya. Apa prosesnya adalah pay, pembayaran. Nah, kemudian di sini nanti akan ada aplikasi. Aplikasi terkait dengan pendukung dari proses bisnis ini, ya. Oh, dia ternyata ada yang namanya insurance application di dalam business service-nya. Nah, kemudian apa aplikasinya? Nah, aplikasi dia adalah CRM system. Ya, saya nggak tahu ya, dia menggunakan CRM system nih. Gitu, perihal tentang insurance application-nya. Kemudian ada GIS, ya ini terkait dengan keamanan sepertinya. Kemudian ada policy data management untuk melihat dari manajemen data, customer data modification pada saat registrasi. Nah, kemudian di sini claim information service. Nah, untuk pembayarannya dia membuka aplikasi ataupun sistem informasi ataupun modul dari financial application gitu. Nah, kemudian aplikasi ini dia berjalan di teknologi. Nah, apa teknologinya? Untuk klaim file service, dia berada di dalam server mainframe. Ada CICS, nanti Anda cari aja CICS itu apa server. Kemudian ada DBMS, Database Management System, ada message queuing, gitu ya, perihal tentang message. Nah, kemudian juga dia berjalan di atas server farm Unix, yaitu Unix server. Nah, kemudian ada NAS, network atas attach server file ke dalam server untuk di customer file service-nya, gitu. Nah, ini adalah perihal tentang teknologi. Jadi nanti di sini akan terlihat nih viewpoint terintegrasi antara layer bisnis, layer aplikasi, dan layer teknologi. Yang pertama, apa proses bisnisnya, siapa aktor yang terlibat, dan apa aktivitas bisnisnya. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi ataupun sistem informasi ataupun modul apa untuk mendukung dari proses bisnis tersebut. Ya, kemudian ada service yang diberikan. Ya, service diberikan dari CRM system apa sih? Insurance application. Kemudian ya manajemen di sini ada customer data modification dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian dari aplikasi tersebut didukung oleh teknologi apa? Gitu.
ya. Nanti di contoh yang lain Anda bisa saja akan menemukan teknologi yang terkait juga dengan network jaringan gitu ya, yang nggak ada masalah gitu. Jadi tergantung desainnya seperti apa. Ya, tapi setidaknya ini akan melihatkan secara viewpoint holistik antara proses bisnis, kemudian aplikasinya apa, kemudian uh, teknologinya apa. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi tugas atau latihan pertama Anda adalah Anda mencoba untuk membuat ini. Ya, ini cepat seharusnya ya. Oke, membuat ini. Kalau mau disamain warnanya juga silakan gitu. Ini bisnis role-nya. Dia sebagai apa tadi? Sebagai insurance. Ini saya tekan F2 nih. Biasa buat rename gitu ya. Insurance. Kemudian di sini ada external business service. Nanti Anda masukkan di sini. Kemudian di situ ada claim registration. Gitu. Nah, pakai yang ini nih. Nih, business service. Tuh. Oke. Jadi lihat aja ya simbolnya ya, karena ini studi kasusnya kayak studi kasus yang lama gitu ya. Jadi Anda tolong pastikan saja. Yang penting bentuknya seperti ini. Oh, ini apa ini? Ada di mana? Ada di service. Bentuknya apa sih? Ya bentuk ini ya, lonjong seperti ini ya. Nah, kemudian ini business service gitu ya. Kemudian di sini ada information system ya. Terus nanti kalau ada panahnya, dilihat aja nih panahnya, ikutin aja panahnya. Kalau ada panah terbuka, gitu ya, berarti dia serving relation terkait dengan service. Ke sini, gitu ya. Jadi diklik ini, diklik, klik ini, ya. Kemudian tarik, diklik, lepas, gitu. Nanti dicoba aja, ya. Oke. Nah, secara pewarnaan mau default boleh atau mengikuti warna di sini. Nanti Anda tinggal rubah warnanya, silakan saja. Itu adalah latihannya. Itu harus diikutin. Ya, tolong diikutin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk tugas adalah perihal entry KRS, KPRS dan pembayaran. Ya. Nah, tentunya kan Anda sudah berada berapa semester nih di Budi Luhur. Ya, secara proses Anda sudah tahu bagaimana proses untuk entry KRS. Ya, ada entry KRS, kemudian apa yang dilakukan tuh? Ya, sampai jadi ada entry KRS, KPRS hingga pembayaran uang kuliah gitu. Ya, by design coba Anda lakukan dulu, tulis dulu kira-kira apa saja tahapan prosesnya, siapa aktor yang terlibat, ya. Nah, kemudian uh, aplikasinya apa? Ya aplikasi yang pengetahuan Anda, ya. Misalnya ada di web student, ya di web student ada untuk modul KRS. Anda tulis buat KPRS apa? Modul KPRS. Nah, untuk pembayarannya bagaimana? Seperti apa? Nah, kemudian ada interaksi dengan dosen PA. Kemudian kalau untuk di keuangan ada interaksi dengan staf keuangan, bagian keuangan, ya staf bagian keuangan. Nah, seperti itu. Nah, perihal teknologi itu sesuai dengan apa ya? Bisa dibilang pemahaman Anda aja. Ya, karena kan kita kan tidak lakukan survei ataupun observasi ke bagian IT-nya Budi Luhur. Ya paling ada apa sih di sana? Paling kan ada web server, ada database server, ya. Kemudian ada apalagi DBMS-nya, ya. Oke, dan lain sebagainya. Itu silakan Anda coba. Anda bikin menurut semampunya Anda saja, ya. Karena tujuannya di sini adalah mencoba untuk memahami dan juga membuat viewpoint, ya, model Archimate dengan menggunakan software Archie secara sederhana, gitu. Dicoba dulu, ya. Oke, begitu saya rasa untuk hari ini 1 jam kurang lebih. Begitu ya. Nah, tugasnya ya ini boleh mandiri, boleh juga berkelompok, silakan aja ya. Sekalipun berkelompok, nanti Anda tolong tulis NIM namanya ya. Misalnya bertiga nih, ya. NIM sekian namanya David, NIM sekian namanya Fatur, NIM sekian namanya Abdul. Silakan aja. Tapi pada saat diupload,
masing-masing harus upload PDF-nya ya. Nah, ini file di PDF-in ya. Gitu. Di PDF ini gimana ya terserah Anda. Caranya gimana? Gitu mau save as PDF kah, mau di copy paste ke PDF kah? Ya, itu terserah Anda lah. Itu Anda yang apa atur lah gitu ya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah proses bisnis untuk KRS, KPRS, dan pembayaran. Satu viewpoint ya, bukan banyak viewpoint, tapi satu viewpoint, dibikin satu aja. Ya, nah itu kan ada satu proses bagaimana mahasiswa mulai dari entry KRS sampai dia sudah dapetin kelompok mata kuliah. Pada intinya sih begitu. Ya, karena pemilihan kelompok ya, isi KRS, kemudian pemilihan pembayaran dulu ya. Kan pertama kan ngisi KRS, habis ngisi KRS Anda lakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran baru lakukan pemilihan kelompok gitu ya. Nah, secara prosesnya sederhana seperti itu. Kemudian ada aktornya siapa aja, nah, Anda tulis. Ya, tentunya ada mahasiswa. Nah, pertanyaannya Pak, mahasiswa role-nya apa gitu ya? Ya bisa aja mahasiswa bisnis bisnis aktornya mahasiswa, role-nya dia sebagai mahasiswa boleh, atau mahasiswa mau dibedain menjadi mahasiswa kuliah ya boleh aja ya, mahasiswa kuliah gitu boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian ada dosen, nah role-nya sebagai dosen PA gitu bisa ya. Terus kemudian karyawan, apa role-nya? Dia sebagai staf keuangan, nah bisa gitu. Ya, kemudian tadi perihal tentang teknologi, ya teknologi diatur aja, yang teknologi pada umumnya aja. Ya, ada server database, ada server aplikasi, ada server web, gitu ya, dan lain-lain. Ya, perihal kalau mau dikasih bentuknya apa, ya silakan aja. Ataupun Anda mau lihat contoh juga banyak, tulis aja viewpoint Archimate, pilih gambar. Nah, itu ada banyak tuh contoh-contoh tuh di internet, penggambarannya seperti apa, boleh gitu. Ya, jadi dicoba aja gitu. Oke, paling demikian itu yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Dicoba ya. Iya, Oke. Pak. Baik. Nah, walaupun ini kan lama ya sebetulnya ya, tapi supaya Anda tidak terlalu lupa, langsung dikerjakan aja, itu nggak susah kok. Gitu. Yang penting, tapi tadi ya, kalau untuk memudahkan penggambaran, prosesnya dulu Anda catat tuh, apa saja aktivitasnya, siapa saja aktornya, gitu. Ya, perihal server tadi, karena Anda kan tidak lakukan observasi, sesuai dengan kemampuan pengetahuan Anda aja deh, gitu. Perihal Pak tadi aplikasinya apa? Nah, sesuai Anda yang aplikasi Anda yang digunakan aja, Anda pakai modul apa, gitu. Oh, modul entry KRS, oh, ada modul lihat pembayaran atau modul apa, lihat, pokoknya apa yang Anda ketahui aja, gitu. Karena ini buat apa ya, buat belajar, gitu. Tapi jangan lupa sebentar lakukan latihannya tadi. Apa yang diminta adalah dari PDF nanti saya kirim ke grup. Nah, itu Anda bikin. Ya, Anda bikin. Pak, itu dikumpulin nggak? Jawabannya tidak. Tidak dikumpulkan. Tapi Anda coba bikin seperti itu. Ya, Anda bikin, coba gambar, bikin seperti itu. Nah, baru bikin gambar yang KRS tadi. Gitu ya. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan pada saat penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sami-sami. Terima kasih.